project nih, ada tamu. Ada. Bro, gua manggil lu apa nih enaknya ya? Ya terserah lah, yang enjoy aja lah dok. Yang penting Pak aja lah Pak ya. Pak. Oke. Pak lu dari mana tadi? Biasa pulang kerja. Ya. Pulang kerja lah. Namanya manusia perlu kerja juga ya. Kebutuhan. Kebutuhan siap. Kerjaan lu apa Pak sekarang Pak? Kerjaan gua tuh sebagai marketing. Marketing gimana nih? Di salah satu rumah sakit terbesar yang pastilah ya. Serius tuh? Di Jawa Barat. Bener? Jawa Barat? Iyalah. Gila, gajinya gede dong rumah sakit terbesar gitu. Rumah sakit terbesar ya kalau dilihat dari situ gua nggak berani ngomong juga sih sebetulnya. Enggak, gue tuh sebenarnya bingung ya Pak ya. Maksud gue, ini kan rumah sakit ya. Ngapain lo marketingin gitu loh? Semua orang juga tahu kalau sakit dia ke rumah sakit gitu. Jadi kerjaan lo apa? Doain orang supaya sakit terus datang ke rumah sakit apa gimana nih? Nah, itu persis pertama kali gua masuk rumah sakit, ngelamar masuk untuk kerja di rumah sakit. Nah, ya gue juga bingung. Emang di rumah sakit ada marketing. Nah, dan berpikir namanya orang sakit pasti datang dong ke rumah sakit. Iya, nggak mungkin kita ada kasih selebaran apa gitu kan. Ayo ke rumah sakit nih. Kan, atau mendoakan yang orang menjadi sakit yang enggak juga ya. Nah, ternyata setelah masuk kerja di situ luar biasa. Ternyata marketingnya ada. Dan soal pekerjaannya luar biasa juga. Nggak nyangka sih gua juga sebetulnya. Nggak, gue belum nangkep maksudnya yang lu marketkan ini apa maksud gue gini loh. Kalau misalnya gue lihat iklan nih Pak ya. Gue lihat iklan film misalnya beli satu gratis satu. Nah ini yang lu marketkan apa gitu? Gue juga bingung apa cabut gigi satu gratis satu atau gimana gitu loh. Orang nggak mau ke rumah sakit kalau kayak gitu. Kalau barang kan ada barangnya Iya. gitu. Rumah sakit itu loh marketing. Sebetulnya produknya banyak yang kita marketkan lah ya, kita informasikan ke masyarakat gitu kan, karena belum tentu semua masyarakat akan mengetahui produknya rumah sakit. Itu gue tahu juga setelah terjun masuk di marketing gitu kan. Nah, yang tadi mungkin ada diskon atau sale dan sebagainya, memang kita juga ada hal seperti itu. Tapi sebetulnya lebih ke memberikan brand image gitu kepada masyarakat bahwa oh ini nih ada rumah sakit, oh ini nih pelayanannya seperti ini, oh ini ada layanan di dalamnya tuh ini gitu kan banyak. Nah kan kalau memang tugas itu udah jadi tugasnya marketing, kalau nggak ada hal seperti itu mungkin masyarakat hanya tahunya datang berobat, padahal di dalam banyak hal yang harus mereka ketahui. Oke. Jadi yang lu marketkan tuh sebenarnya ada produknya ya, produknya, kayak layanannya gitu ya, betul. ada apa aja gitu, unggulannya apa aja gitu. Nah kalau di rumah sakit lu sendiri nih Pak, produk unggulannya apa sih Pak? Sebetulnya produk unggulannya banyak ya. Ada MRI, CT scan, yang pasti yang lebih luar biasa juga sih ada kita punya eye center lah ya. Eye center. Ya itu luar biasa, antusias masyarakat juga banyak sekali dan menurut gua ya itu masih satu-satunya sih. Masih satu-satunya? Satu-satunya lah. Di Jawa Barat? Di Jawa Barat ya lingkupnya masih ada ini dikit lah ya. Jadi banyak sih mas, banyak produk unggulannya ada, banyak sekali. Terus sehari-hari lu ngapain gitu Pak di dalam kerjaan lu gitu? Nah sehari-hari kebetulan gua sih pegangnya kerjasama dengan beberapa perusahaan. Nah ini tugasnya marketing juga sama. Ternyata yang tadi selain memberikan informasi kepada masyarakat terkait produk dan sebagainya, layanan-layanan unggulan. Nah kita juga menjalin kerjasama dengan dengan perusahaan atau dengan provider lainnya lah ya. Itu karena itu kenapa kita lakukan karena banyak istilahnya kelebihan atau banyak yang layanan yang lebih bukan
lebih digampangkan ya, tapi lebih enak untuk menjalankan kerjasamanya tuh terkait layanan kesehatan. Ya memudahkan lah, istilahnya memudahkan karyawannya perusahaan atau provider lain tuh untuk datang, nggak ribet untuk bayar dulu dan sebagainya. Tapi di situ ada yang bertanggung jawab. Contohnya perusahaan ya cukup dengan jaminan udah karyawan pulang gitu. Oke, jadi yang pertama adalah lu memarketkan produk rumah sakit, ada layanan apa aja, apakah ada MRI, apakah ada CT scan-nya apa enggak, Ya, betul. apakah ada dokter ini, dokter itu dan lain-lain ya. Terus dua, lu fokus di relation sama perusahaan, Betul. hubungan sama perusahaan. Perusahaan ini perusahaan apa? Perusahaan asuransi kah atau perusahaan Banyak. apa sih? Banyak. Apapun ya. Apapun itu perusahaannya yang memang dia menjamin pelayanan kesehatannya buat karyawan dan mau kerja sama dengan rumah sakit ya kita terima. Oh, diterima gitu. Ya. Jadi bikin relasi itu bagian dari job desk marketing rumah sakit Betul, juga dan ya? itu sangat penting relasi itu. Nggak, lu udah berapa lama kerja di industri apa ini bilangnya ya? Bidang ini berapa lama, Pak? Belum lama sih, nggak, baru ya sekitar 7 apa 8 tahun. Anjir, lumayan dong, lumayan. Iya. Kayaknya kalau ngobrol dengan rekan-rekan yang lainnya, mereka ada yang lebih lama dari gue juga. Gitu. Ya junior lah. Sedap. 8 tahun junior. Terus volume pasien yang datang ke rumah sakit gitu-gitu jadi tolak ukur atau enggak sih, kan kita nggak tahu gitu loh, Pak. Maksudnya lu kerja nggak kerja mereka datang gitu loh. Betul. Itu yang gue masih agak bingung gitu loh. Ya sebetulnya kedatangan atau rujukan ataupun kita lihatnya pasien yang berobat ke rumah sakit banyak enggaknya, ya itu harus kita pantau sebetulnya setiap hari. Apalagi kita di marketing ya, pasti akan mengecek itu hal tersebut gitu kan, dari rawat jalan dan rawat inapnya, kondisinya pasiennya berapa banyak yang datang, ini ada penurunan itu karena hal apa, otomatis itu yang harus kita cari kan. Terus ada peningkatan, peningkatan berarti dengan melakukan ini ada peningkatan gitu kan. Tapi kalau memang tiba-tiba ini kenapa pasiennya turun, ya itu harus kita cari. Harus cari. Cari itu masalahnya di mana, ya solusinya seperti apa, ya itu harus kita rembukan. Harus dirembukin. Betul. Terus kapasitas di rumah sakit lu berapa, apa enggak, Pak? Kapasitas Kira-kira untuk apa dulu nih? Rawat jalan apa rawat inap? Rawat inap. Bednya ada berapa? Oh gitu ya, kurang lebih di 162 lah. Sekitaran itu ya. Ya, sekitaran itulah. 160-an ya. Itu kalau untuk rawat jalannya ya tergantung, banyak sih pasti. Di marketing tim lu ada berapa, Pak? Ada berapa tim dari marketing? Apakah banyak tim atau gimana itu kalau marketing, apa satu? Gua nggak ngerti kalau dibilang tim gua tuh di marketing tuh banyak apa enggak sih, kurang lebih sekitar 6 orang lah. Sekitar 6 orang. Nah, 6 orang ini punya job desk sendiri. Masing-masing. Beda-beda. Beda-beda. Nah, kalau Bapak ini di mana nih? Ya kebetulan Mau nyebut nama, Bro. Gak mau sebut namanya soalnya. Iya. Sorry. Jadi Bapak ini takut viral. Kan ada 6 orang ya, di mana 6 orang itu kata Bapak punya kerjaan sendiri-sendiri, punya job desk-nya masing-masing. Nah, Bapak spesifikasinya di mana? Kalau gua sih lebih ke PIC perusahaan. PIC perusahaan. Ya, jadi kerjasama dengan perusahaan yang pasti kita maintenance terus yang sudah bekerja sama. Banyak hal juga yang kita tawarkan untuk perusahaan gitu kan, yang tadi produk kita masukkan ataupun nanti ada yang mau medical check up, kita follow up terus, kita kasih penawaran-penawaran. Gitu. Jadi tiap hari lu datengin itu perusahaan-perusahaannya? Iya. Gitu. Untuk memasarkan produk. Terus. Betul. Kalau tiap hari sih enggak, tapi kita ada jadwalnya karena kan perlu konfirmasi ke pihak perusahaan bisa dikunjungi apa enggak. Gitu. Jadi enggak selalu datang. Enggak selalu jadi gitu kan. Salah satu spesifikanya Bapak itu ada di perusahaan. Iya, betul. Ada berapa perusahaan yang Bapak pegang sendiri? Cuman megang banyak perusahaan ini? Sendiri. Tapi ya kalau ada hal yang memang perlu bantuan rekan-rekan ya pasti kita tetap tim.
gitu, Kerjanya tetap pada kerjasama. akhirnya tetap tim, cuman Ya. Leadernya lu nih kalau Iya, ke yang perusahaan-perusahaan betul. Kalau perusahaan yang kerjasama sih belum banyak ya, sekitar ya 170-an gitu. lah. 170 Iya. Karyawannya berapa itu perusahaan? Karyawannya macam-macam, ada yang karyawannya 3.000 karyawan, ada yang 500, ada yang 1.000, ada yang sampai 80 karyawan. Gitu. Ya, tergantung Beda-beda, perusahaannya. jadi Beda-beda. dari yang kecil sampai besar ada. Iya. Jadi kalau pengen marketing handal ya bisa kontak aja nih orang. Boleh kalau mau sharing oke Kacau, lah. kacau. Nanti kalau ada mau- pertanyaan saya sampaikan ke Mau Bapak sharing ya. boleh lah kalau mau Ini sharing. kita belum tahu soalnya. Iya. Udah 8 tahun bekerja gitu. Terus yang mau gue tanya, ada nggak kendalanya lu sebagai marketing gitu? Kan kayaknya gampang aja kan, kasih masalah datang apa enggak ya urusan mereka gitu loh. Betul. Nah, ada nggak sih kendalanya menjalankan sebagai marketing ini? Kendalanya sebetulnya ada, dan apalagi dengan kondisi saat ini banyak bertumbuh rumah sakit di mana-mana, kompetitor banyak, ya kendalanya luar biasa gitu kan. Luar biasa banyak sebetulnya. Contohnya nih, kita ada menawarkan suatu produk, kita keluarkan, yang lain masuk dengan harga di bawah kita, ya udah kita kalah gitu. Jadi yang gue lihat sekarang tuh sebetulnya kompetisinya tuh bukan di namanya rumah sakit ya. Dasarnya kan pelayanan ya, jasa kesehatan yang harus ditampilkan kan, bagaimana nih kita memberikan pelayanan yang luar biasa nih bagi pasien yang baru datang nih ya. Yang baru datang kita benar-benar layani sampai dari masuk sampai dia pulang, ya kan? Sebetulnya utamanya itu, tapi kalau gue lihat sekarang ya persaingannya udah beda. Mungkin lebih ke bisnis kali ya. Jadi bagaimana caranya untuk menarik customer atau pasien-pasien ke rumah sakit gua nih gitu kan. Masing-masing rumah sakit lah. Mungkin seperti itu sih kelihatan. Jadi kalah bersaing dalam harga gitu ya. Banyak hal sih, itu contoh kecil aja. Cuma yang mungkin yang kita pegang adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi pasien dan keluarga, itu sih utamanya. Kalau pasien udah nyaman datang ke rumah sakit, ya mereka nggak lihat rumah sakit bagus apa enggak, biayanya berapa enggak, mahal apa enggak. Tapi kalau nyaman pulang sembuh, nah Gua nangkep itu. poinnya nih. Lu nangkep nggak? Maksudnya gini kan, tadi kan gua nanya kendalanya apa, lu Iya. malah bilang pelayanan, berarti produk market yang lu market kan nggak bagus gitu, pelayanannya bagaimana Pak? Bukan, kalau produk sih bagus, produk kita bagus. Cuma yang tadi gue bilang, jadi namanya kita meluncurkan suatu produk, nanti rumah sakit yang lain pun meluncurkan produk. Nah, yang tadi gue bilang, gue nggak bisa ngomong secara spesifikasi lebih dalam gitu. Cuma di situ lebih ke banyaknya, lebih ke orientasinya tuh ke bisnis. Jadi ya contoh kasarnya udah ini nih di bawahnya tuh udah ini harus uang. Nah, maksud gue gitu. Oh iya. Jadi persaingannya tuh bukan lagi bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik. Itu maksud gua. Kendalanya ya itu yang tadi. Oh, jadi kalau layanan sih kalau diadu sama-sama baik gitu Sama-sama lah sebenarnya. baik. Cuman kalah biar kalau market kan pasti ada commission fee gitu-gitu. Ya, Mungkin kurang di situ lebih kali ya. lah, gitu. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau rumah sakit itu terbesar pasti commission fee-nya gede dong. Maksudnya anggaran yang dibudgetkan untuk marketing ini besar gitu loh. Justru ya bagaimana sih kita membiasakan orang itu datang ke rumah sakit, ataupun ada orang yang merujuk ataupun yang lainnya tidak dibiasakan karena gua ke sana gua pasti dapat. Tapi harusnya berpikir bagaimana membawa ini orang pasien datang ke rumah sakit sehat gitu kan. Gitu, untuk sehat ya. Seharusnya arahnya ke sana ya. Cuma tadi karena kendalanya yang sekarang terlalu banyak nih, akhirnya ya udah hal-hal yang istilahnya rumah sakit itu harus seperti apa pelayanannya ya sedikit berubah lah. Sedikit berubah. Kendalanya di situ ya. Jadi gue pikir nggak ada kendala. Kalau misalnya ada target nggak sih Pak? Maksudnya Target nggak sih? Terus tahun ini harus layanan ini apa gimana itu gimana? Ada Pak? Target. Ada. Ada. Target Semua gitu. layanan pasti ada target. Maksud gue tuh bingung gini Pak.
Kalau lu ditarget artinya kan lu mendoakan dong, Pak. Gini, contoh maaf ya. Kita targetkan apa misalnya IGD lah ya, yang paling gampang Pak, yang ini. Layanan di IGD naik 200 atau 300%. Nah, maksud gua gimana lu menaikkan volume layanan itu gitu loh, Pak? Kan ini orang sakit gitu, lu menambahkan volume orang sakit apa gimana itu, Pak? Nah, itu jawabnya gimana kalau ditanya target itu sebenarnya? Nah, kalau ditanya target pasti ada target. Udah jelas, setiap perusahaan pasti ada targetnya. Bagaimana kita sampai goal ke target tersebut. Cuma ya prosesnya ini kan yang harus kita lewati, bagaimana mencapai target kan. Ya, betul. Nah, kalau di rumah sakit gua sebetulnya lebih ini. Bukan berarti mendoakan harus banyak orang sakit, tapi kita memberikan edukasi kepada orang sehat. Edukasi nih, makanya kebalik kan ya. Lu mengedukasi kepada orang sehat. Padahal kita memerlukan orang yang sakit untuk datang ke rumah sakit. Terus? Nah, edukasi ke orang sehat untuk menjaga kesehatannya semuanya banyak gitu kan yang harus kita sampaikan. Otomatis edukasi yang kita sampaikan itu bisa menularkan mereka ke yang lainnya. Nah, dari situ, kan contohnya kita ngebahas salah satu lah ya, edukasi kesehatannya apa. Nah, orang sehat itu akan banyak, contohnya ada saudara, tetangga yang nggak tahu kan, mungkin sakit, kemarin gua dapat ini nih, edukasi dari sana kesehatan, gini-gini ya coba. Nah, memberikan motivasi ke orang tersebut yang sakit, mungkin aja bisa dibawa ke kita ke rumah sakit. Oh, jadi gitu ya? Ya bukan hanya salah satu caranya, supaya ya itu tertanam bahwa kemarin gue dapat edukasi dari rumah sakit nih, pengobatan ini tuh harus seperti ini. Nah, salah satunya lah seperti itu. Jadi bukan mendoakan orang sakit, justru edukasi untuk orang menjaga kesehatan tersebut untuk tetap menjaga kesehatan tersebut. Sebenarnya jadi yang lu tanamkan brandnya ya. Jadi intinya gimana caranya menanamkan brand supaya kalau ada tetangganya langsung ke sini. Kemarin ada rumah sakit ini rumah sakit itu, itu bagus, datang ke situ gitu ya. Karena orang-orang ini kan belum tentu tahu ya. Dengan kan tadi lu bilang rumah sakit di sini banyak banget jumlahnya, dan makin lama makin bertambah. Oh, jadi gitu. Ya. Oke. Sedikit kurang lebih seperti itu. Paham sih poinnya. Artinya menanamkan brand rumah sakit terhadap orang yang sehat. Bukan mendoakan orang sehat supaya sakit gitu ya, Pak ya. Jangan sampai mereka juga mendoakan kita jadi sakit dong. Kan enggak. Kan kerja di rumah sakit ya. Jadi kadang gue bingung juga, ini rumah sakit gue ada marketingnya gitu. Terus ngapain ya mereka kerja? Apa kerjaan mereka? Jangan berdoa gitu. Ternyata nggak gitu ya. Jadi ada event, ada kegiatan, apapun itu ya. Nggak cuma edukasi kesehatan. Betul. Apalagi yang biasanya banyak event. Kita ada health talk, ya kayak ke perusahaan kita ada health talk perusahaan. Terus edukasi di layanan di dalam rumah sakit. Pasien yang udah datang ke rumah sakit kita edukasi lagi dengan pembicaranya yang pasti dokter yang luar biasa juga kan di situ. Biar apa maksudnya gitu loh? Biar mereka mau jadi motong ya. Gimana? Maksudnya menarik nih, maksud gue gini. Lu mengedukasi orang di luar untuk menanamkan brand. Itu yang pertama, dapat poinnya. Terus ternyata orang yang sudah masuk ke dalam mengenal brand rumah sakit lu pun tetap lu edukasi itu di dalamnya. Buat apa maksud gue? Mereka udah tahu juga. Nah, mereka ada yang sudah tahu sebagian, tapi kalau kita berikan edukasi kembali, contohnya yang tadi gue bilang ngambil temanya salah satu penyakit. Nah, mereka sambil nunggu dokter atau nunggu dipanggil masuk. Nah, kita berikan edukasi tersebut supaya mereka mengingat bahwa ini loh yang gue bilang tadi, bahwa rumah sakit gue tuh gimana caranya orang bisa menjaga kesehatan. Ini bahayanya jika kita kena penyakit A. Jadi mereka bisa, gue tuh nggak boleh begini. Nanti gue
akan kena penyakit ini tuh akan terjadi seperti ini. Justru yang itu bukan mendoakan orang sakit, bagaimana menjaga orang supaya sehat, justru itu gitu kan. Jangan karena rumah sakit, ayo orang rumah suruh sakit, ya enggak juga. Jadi, sekalipun mereka udah datang tetap punya beban moral untuk Betul. mengedukasi orang supaya nggak sakit gitu ya. Betul, juga ya tertanam ternyata hasil kemarin gua datang ke rumah sakit itu gua dapat edukasi kesehatan dengan temanya seperti ini. Oh, pas bisa diterapkan dalam kesehariannya mereka. Tapi sebenarnya kalau dari sisi gua ya, rumah sakit itu kan memang sifatnya lebih ke pengobatan dan pemulihan. Betul. Artinya bahasa ininya kuratif sama rehabilitatif gitu. Sedang sebenarnya yang tertanam di pikiran gua itu prinsip-prinsip edukasi, prinsip-prinsip pencegahan itu ada di layanan-layanan primer kayak puskesmas lah, klinik lah. Tapi ternyata di sini ya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui bisa dibilang gitu ya. Jadi mungkin ya namanya rumah sakit ya jangan hanya ingin yang tadi mendatangkan orang yang sakit aja, tapi kita juga harus membantu gimana caranya orang tuh supaya tetap sehat. Gitu. Jadi dari situ lu dapat 2 poin menanam. Yang pertama menanamkan brand rumah sakitnya. 2 selain rumah sakit lu selain menerapkan pengobatan juga menerapkan pencegahan gitu ya orang nggak sakit lagi. Terus apalagi yang ngelakuin tadi? Gue motong kan tadi jelasin itu tadi. 1 edukasi, terus health talk, terus tadi mengedukasi orang di rumah sakit. Terus ada lagi nggak yang biasa dilakukan? Iya, paling kita event aja sih, Eventnya apa, Pak? Acara-acara besar gitu kan. Ya acara-acara besar lah, acara-acara besar tuh kenegaraan lah contohnya. Acara-acara di event-eventnya sesuai yang ada di kalender pastinya kan. Libur-libur contohnya acara 17 Agustus atau banyak kalender-kalender kesehatan kita akan mengikuti juga. Gitu kan. Ngikutin dalam bentuk apa? Nah, kalau untuk kalender kesehatan sendiri, kita mengikuti dalam bentuk istilahnya informasi. Ada timnya juga di situ yang membuat semacam flyer untuk kalau mungkin sekarang zamannya media sosial lah ya. Nah, untuk kita sebarkan. Oh, ini contohnya ada hari kanker ya. Kita berikan flyer atau sedikit ada edukasi di dalamnya atau seperti itu sih. Jadi ujung-ujungnya hari-hari kesehatan juga edukasi juga ada. Betul. Jadi, di situ peran marketing gitu ya. Banyak lah istilahnya. Makanya setelah gua masuk di situ, waduh, luar biasa juga ternyata. Hal mengejutkan saat lu masuk itu apa, Pak? Sorry, gue nanya dulu. Tadi belum gue tanya. Basic background lu itu apa sih? Apakah memang marketer atau gimana gitu? Ya, kalau bicara soal basic, sebetulnya gue sendiri ketawa sih. Ya, ntar kalau ya dokter dengar mungkin bisa ketawa juga. Ya, jujur aja gua basicnya sebetulnya guru. Oh, guru? Serius? Oh Tuhan. Harusnya gua mengajar. Mengajar, bener ya, nih? Harusnya gua mengajar. Tapi dari situ malah gua sebelumnya kerja di pabrik gitu kan. Terus dari situ gua pernah jadi marketing di salah satu bank. Oh gitu. Makanya yang gua pikir sih marketing tuh hanya ada di bank atau hanya di salah satu perusahaan saja. Ya gue juga berpikir kalau rumah sakit memang ada marketingnya yang sama tadi yang dokter bilang, orang sakit ya pasti datang ke rumah sakit kan, ngapain lagi kerjaan marketing. Tapi setelah terjun ya luar biasa. Jadi awalnya emang nggak nyangka ada pekerjaan itu gitu ya. Ada pekerjaan itu, dan yang mengejutkan adalah basic lu adalah guru sebenarnya. Dan lu memarketkan rumah sakit. Betul. Complicated banget ya, kayak penyakit udah komplikasinya.
Tapi gue bersyukur sih, walaupun gue basicnya guru masuk di situ, tapi ya secara mungkin ilmunya juga ada yang kepake lah gitu kan, secara kita berkomunikasi dengan orang lain gitu kan, seperti apa. Nah itu sih sebetulnya ada lah. Sebenarnya kalau gue sendiri sih nggak terlalu memfokuskan backgroundnya apa gitu, asal dia bisa mengerjakan bidang yang dia gelutin itu udah cukup. Iya betul. Jadi kayak mungkin pola berpikir gue udah nggak mikirin ijazah lu apa, ijazah gue ternyata sarjana teknik, lu masuk marketing, jadi ya nggak apa-apa selama bisa mengerjakan menjalankan bidangnya, menurut gue sih nggak ada masalah. Gitu. Kecuali sarjana teknik suruh nyuntik kan nggak boleh. Ya kalau itu kan profesi beda cerita gitu loh Pak. Bukan disuntik tapi disolder. Nah, tapi sebelum masuk ke marketing sempat ke marketing perbankan juga. Ya salah satu. Berapa lama Pak? Itu kurang dari 1 tahun lah. Kurang dari 1 tahun. Kalau perbankan juga produknya jelas kan, kayak kredit, peminjaman uang dan lain-lain. Itu maksudnya jasanya lumayan jelas sih. Biar kedokteran juga di rumah sakit juga jelas sih. Cuman itu tadi pertanyaan gue balik lagi, apa yang lo marketkan? Lo menginginkan orang-orang yang sakit gitu. Tapi ada produk ini ya, medical check up juga ya tadi Pak bilang ya. Produk medical check up. Terus medical check up juga banyak istilahnya kan. Medical check up tuh bukan hanya medical check up untuk, nah ini makanya kenapa yang tadi bukan kita hanya ingin mendatangkan orang atau mendoakan orang supaya sakit. Justru medical check up itu untuk orang sehat. Itu. Itu teman-teman ya, informasi dari Bapak ini penting. Jadi orang sehat tuh harus tetap menjaga kesehatannya, harus men-screening kesehatannya dengan melakukan medical check up. Jadi rumah sakit juga melakukan pelayanan itu ya Pak, medical check up itu ya. Untuk pencegahan gitu ya. Iya, makanya bukan hanya orang sakit tapi orang sehat pun kita berikan pelayanan yang terbaik gitu. Oke. Enggak, balik lagi ke pertanyaan gua, lu kan spesifik. Sebenarnya ada 6 orang nih yang teman-teman lu gitu kan. Lu kan di perusahaan. Nah, 5 orang lainnya tuh ngapain aja gitu loh? Ada yang pegang bagian asuransi. Oh, asuransi itu tersendiri. Terus ada yang pegang dokter dan bidan. Terus ada bagian markomnya. Nah, terus teman gua juga ada itu yang pasti spesial buat desain tuh. Apa teman gua ada? Oh ada, jadi desain. Ada yang kerjanya desain gitu. Ada. Jadi, orang desain masuk ke marketing tuh ada tempat ya sebenarnya. Nah orang desain tuh kan ternyata di rumah sakit ada juga kan, benar nggak? Nggak tahu kan ya? Nggak tahu. Ada itu sangat penting ternyata. Ya. Kebanyakan jaga IGD saya. Mabok di IGD. Oke, jadi banyak ya, nggak sempit kayak gitu ya. Terus kayak luas. Yang bidan itu ngapain dia? Ada gambaran nggak? Mungkin lu nggak pegang itu jadi nggak terlalu menguasain, tapi gambarannya apa sih mereka pegang bidan tuh? Nah kalau ya teman gue itu yang pegang bidan, yang pasti di situ ada menjalin kerjasama. Kerjasama ya banyak, kerjasama di dalamnya apa? Ya kalau kerjasama dengan kita ya otomatis ya kita berusaha sebaik mungkin untuk maintain atau dekat supaya dia bisa merujuk ke rumah sakit kita. Goalsnya itu ya, supaya jejaring teman-teman dari bidan ini bisa kalau misalnya ada kesulitan dirujuk di rumah sakit gitu. Iya, betul. Intinya sih lebih ke situ, dari semua kerjasama bagaimana caranya supaya menarik ke rumah sakit. Berarti yang megang klinik, praktek itu juga ada? Ada bidangnya sendiri gitu kan? Karena kan memang ada beberapa kondisi yang kan nggak bisa dilayanin, maksudnya bukannya nggak bisa, nggak mampu dilayani di klinik ya, karena mungkin fasilitas, sarana dan prasarana gitu. Jadi mereka, itu yang kalian jangkau gitu lah. Betul. Jadi nggak cuma diem aja nunggu pasien datang berobat terus pulang selesai gitu, enggak ya. Jadi mencari peluang-peluang untuk bisa orang yang bukan mendoakan orang sakit, mencari peluang supaya orang yang sakit itu
memilih Betul. rumah sakit yang lu Menurutnya, marketkan gitu. betul. Gitu. Biasanya kan Oke, namanya oke, pasien oke, kalau oke. udah nyaman di satu rumah sakit, nyaman ke satu dokter ataupun apa, itu nggak akan kemana-mana. Oh, gitu Pasti ya. dia akan balik lagi ke situ. Fanatik emang ya. Emang itu bener ya. Sebenarnya gue agak sedikit percaya nggak percaya sih, Iya. maksud gue karena kan kalau gue mungkin lebih dominan layanan di IGD. IGD maksud gue pasien datang sudah berlalu, Selesai, jadi mereka kan? nggak kenal Ya. dan mungkin mereka nggak peduli juga Ya. gue itu siapa, apa yang udah gue, ya intinya gue udah mengakses. Tapi memang itu terjadi dong. Iya, Hal tersebut terjadi, terjadi gitu kan. Ya nggak jauh-jauh lah kalau anak gua berobat, gua udah fanatik satu dokter nih. Ya udah jelas anak gua datang ke situ belum udah baru lihat dokternya. Tadinya panas kok bisa reda gitu kan. Akhirnya dokter ini mungkin ya nggak tahu, tapi itu bisa aja terjadi dan memang seperti Terus itu. ada nggak peran marketing untuk membuat dokternya jadi seperti itu? Itu ada nggak, Pak? Ada. Ada ya. Yang pasti kita bukan hanya nge-branding tuh rumah sakit saja, tapi juga akan nge-brand itu dokter-dokternya. Dokter-dokternya Tetap kita akan nge-branding dokternya ke masyarakat luas supaya ternyata di rumah sakit gua ada dokter ini supaya mereka ketahui. Gitu. Pernah nggak nih Pak, lu kan sebagai marketing gitu loh ya, artinya ada produk atau barang yang lu jual. Nah, produk ini bentuknya jasa kan, kalau rumah sakit ini kan, mirip lah kayak perbankan kan, sebenarnya jasa. Pernah nggak lu memarketkan sesuatu terus orangnya mau, oke lah, udah bapak market, ceritalah panjang lebar nih. Ini loh, gue di rumah sakit punya dokter A, B, C, D gitu ya. Wah, ini unggulan kami dokter AB, dia full time di sini mungkin atau diunggulkan lah untuk ini. Mungkin semuanya bagus, cuman yang pasti kan tanya dong. Yang paling diunggulkan mana nih, Pak? Anak gua sakit ini, mendingan kemana gitu kan? Bapak ngarahkan gitu loh. Pasti. Nah, pernah nggak Bapak sudah mengarahkan ini orang ke dokter tersebut? Terus dia nggak puas sama layanan dokter, kan bisa terjadi kayak gitu kan? Maksudnya. Bisa terjadi. Nah, itu gimana lu ngejelasin ke ini? Nah, hal-hal kayak gitu namanya orang tuh kadang-kadang nggak ada puasnya. Oke. Mungkin kita merasa udah memberikan pelayanan yang terbaik nih ya, tapi yang dirasakan oleh pasien atau customer mungkin kurang ya, menurut dia kurang gitu kan. Contohnya ya hal kecil aja, jam prakteknya harus jam berapa, tapi ditunggu-tunggu kok datangnya jam berapa. Contoh kecil. Oke, Nah, terus? ya Pak, ya sebisa mungkin kita dari marketing ataupun dari layanan lain gitu kan, ya harus bisa menjelaskan dengan baik. Alasannya kenapa seperti itu ya harus bisa sebetulnya. Harus bisa. Karena kan menjelaskan dengan istilahnya dengan baik itu supaya dipahami kenapa hal ini terjadi, alasannya karena ini. Gitu. Ya tetap harus istilahnya handling komplainnya benar kita harus jalan. Oke. Kan soalnya gini Pak, yang ada di pikiran gue kalau lu memarketkan sebuah produk, Ya. lu kayak MLM gitulah ya, memasarkan, gue punya barang ini, lu pakai ini bagus buat ini, buat inilah intinya gitu ya. Dia pakai, ternyata mungkin nggak cocok atau apalah, itu bisa terjadi kan? Bisa. Maksud gua, lu kan jadi frontman-nya gitu loh Pak. Betul. Orang pertama yang wah ini gara-gara bapak ini nih. Ya. Gua jadi berobat ke sini, gua jadi produk ini hancur malah gua gitu. Lu gimana perasaannya, terus lu ngapain ngomong sama ini customer lu gitu loh, Pak? Ya kalau memang seperti ya. Pernah kan maksudnya nggak? Maksud gua, Pernah. logis kan maksud cara berpikir gua. Betul. Makanya kan kadang-kadang sebelum itu tuh harus dijelaskan dulu apa yang kita marketing sampaikan harus sesuai dengan yang produksi di dalamnya kan. Betul nggak? Jangan sampai kita marketing menyampaikan hal yang benar-benar baik dan memang itu memang dilakukan, tiba-tiba menyimpang sedikit ya yang tadi dokter bilang, akhirnya komplain dan sebagainya. Ya itu tetap harus kita atasi. Ya bagaimanapun ya jangan ditinggalkan gitu kan. Karena itu suatu masalah. Jangan sampai masalah tersebut berpengaruh nih sampai ke layanan kita nih, mereka enggan lagi ke kita gitu kan.
Nah, yang pasti kalau hal tersebut masih bisa diatasi oleh kita marketing, ya kita atasi. Yang pasti dengan cara pendekatan, kita sampaikan yang tadi gue bilang kan, masalahnya di mana dan seperti apa. Kalau memang berhubungan dengan layanan ya kita temukan. Jadi Gitu. lu sebenarnya nggak mengintervensi layanannya juga ya? Enggak, karena di dua sisi. Di satu sisi pasien atau customer, satu sisi ya rumah sakit kita juga. Cuma ini pasti ada alasannya, ini pasti ada alasannya. Nah, inilah harus kita temukan. Berarti miss-nya di mana? Itu. Pernah nggak ada customer lu yang nggak puas? Lu kan perusahaan nih, ada dong pasti entah HRD-nya, Ada aja. entah direksinya. Ada aja. Udah lu marketkan, udah lu jelaskan, ini gue punya layanan ini, unggulan gue ini, dia datang, ternyata kok kayak gini gitu loh. Nah, pernah nggak sih nggak ketemu titik terang saat kalian temukan itu yang tadi lu bilang? Apa selalu berujung, oh ya sudah selesai gitu dan lain-lain? Kalau sampai ke situ sih sebetulnya selama ini kalaupun ada masalah ya tetap kita bisa selesaikan sih sebetulnya. Bagaimanapun tetap harus diselesaikan, harus ada titik temunya. Karena kalaupun tidak ada titik temunya otomatis sampai kapanpun kan nggak akan selesai. Tapi bagaimanapun caranya itu harus selesai sih. Gitu ya. Jadi harus. Jadi sejauh ini lu pasti selesaikan. Harus gitu selesaikan. Hampir nggak pernah nggak ketemu jalan tengahnya gitu ya. Betul. Jalan tengahnya mungkin agak sedikit sulit. Bagaimana ya? Nanti lebih ke lebih ke kesepakatan. Kesepakatan bersama nanti seperti ini bagaimana dan harus seperti apa. Oke, paham. Ada nggak pernah ngadepin kasus yang sampai jatuh ke ranah hukum gitu, karena lain-lain dan lain sebagainya? Selama ini sih belum. Nggak pernah ya. Jadi belum pernah. Aman-aman aja. Aman-aman aja sih. Paling antara komplain tadi jam yang mungkin terlambat atau gimana gitu, itu lumayan sering ya gitu. Lumayan sering. Nah mungkin kalau gue lihat kadang satu dokter kan memang bisa praktek di 2 atau 3 beberapa tempat ya. rumah sakit ya, dan maksud gue mungkin di sana juga masih ada pasiennya gitu loh Pak. Baru bisa pulang jam sekian, lanjut ke jam sekian. Kemudian pasien yang sana pun nggak mungkin juga dong dipulang-pulangin, harus ditanganin gitu lah ya. Betul. Oke, keren Pak. Nah terus rencana lu mau ngapain ini Pak? Apakah tetap akan bertahan di marketing? Lu enjoy maksudnya? Atau pusing? Atau aslinya dari mana sih Pak? Bapak ini? Yang aslinya kebutuhan dulu lah. Ya, yang pasti gini, namanya pekerjaan ada enjoy-nya, ada enggaknya sih. Tetap kita nikmati suatu pekerjaan karena pekerjaan itu adalah anugerah lah ya. Ya, gue sih lebih berpikir orang banyak yang belum mendapat pekerjaan seperti gua di sini. Jadi gua syukuri, gua nikmati pekerjaan tersebut. Gitu aja sih intinya mah. Kan lu udah berpindah-pindah banyak pekerjaan gitu loh, dan lu menetap di sini gua pikir cukup lama, 8 tahun gitu loh. Jadi lu berpikir akan mengakhiri pensiun sebagai marketer rumah sakit gitu. Enggak lah. Enggak juga. Pensiunnya nanti sesuai undang-undang. Iya. Ada keinginan, enggak lu udah cukup nyaman belum sih Pak? Maksudnya di area kerja yang lu jalanin sekarang gitu. Ya jujur aja sih kalau untuk saat ini, ya sampai sekarang ini ya dibilang nyaman ada, dibilang enggak yang tadi gue bilang, ritmenya akan berbeda lah istilah namanya pekerjaan gitu kan. Ritmenya akan berbeda, tapi bagaimana caranya supaya yang tadi gue lebih berpikirnya kembali ke awal gitu kan. Istilahnya kalau dibilang nyaman gak nyaman, kalau seperti itu ya kita bisa loncat sana sini. Tapi gue lebih ke gue bersyukur bisa bekerja, nikmatin pekerjaan karena banyak orang yang masih membutuhkan pekerjaan. Itu aja sih. Lebih Keren. Jadi itu bukan aja. Berdasarkan kenyamanan. Bukan kenyamanan. Orang kerja ada nggak nyamannya. Betul. Gitu. Pindah ke sana belum tentu nyaman, pindah lagi. Tahu-taunya usia udah tua masih aja pindah. Makanya kalau dipikir kenyamanan, setiap pekerjaan ada nyaman apa enggak. Cuma kembali lagi tadi mensyukuri suatu pekerjaan gitu. Ya. Dok sebentar ya, ada telepon dulu. Bener.
Halo, selamat sore. Oh iya. Oh, dari PT mana, Pak? Oh iya, siap, siap. Oh, ada karyawan masuk. Baik, baik. Nanti coba saya koordinasikan dengan layanan ya, Pak ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak. Apaan itu, Pak? Nah, ini Dok, salah satu pekerjaan. Sebetulnya marketing apalagi ya gue pegang gitu. Sebenarnya lu cuma market kan gitu loh. Iya. Mereka datang-datang gitu Gue kan. kerjanya bisa dibilang 24 jam. Iya, oke. Kerjaan di kantornya selesai, tapi di rumahnya ini bunyi. Handphonenya. Ya ada aja dari perusahaan yang, Pak tolong ini ada karyawan. Ya mau nggak mau, namanya kita menjaga relationship, kerjasama gitu kan, supaya tetap baik ya kita harus tetap layani. Nah itu ya tetap dinikmati lah hal-hal tersebut. Lu gila, kan orang sakit bisa jam 2 pagi, Pak. Selama gua belum tidur ya gua balas Gitu ya. atau gua angkat. Ya kalau gua tidur gua mungkin. Oh iya. Lu silent nggak HP-nya? Enggak lah. Enggak ya. Cuma nggak kalau udah tidur nggak kedengeran. Oh gitu ya. Jadi ya karena lu pegang PT yang tadi lu bilang ya, Pak ya. Betul. Mungkin orang banyak yang nggak tahu. Oke. Masuk jam sekian, pulang jam sekian, udah selesai pulang. Di rumah ya udah nggak ngapa-ngapain. Ya, padahal mah Lu ditelepon ya, handphone harus mah standby. berjalan ada saja. Dan kalau iya benar ya. Benar. Maksudnya, mereka kan punya kontak PIC-nya adalah lu Betul, Pak, sebagai betul. marketingnya Ya itu udah gitu, menjadi Pak. tanggung jawab gua. Oke. Jadi wah sibuk banget gitu loh, Pak. Ya, itu Asik. seperti Riuh itu. banget ya. Ya kalau dipikir-pikir jadinya kayaknya bukan capek ya, kayaknya ribet gitu ya. Udah di tempat kerjaan, pulang masih ada gitu. Ya itu, udahlah karena ini jadi suatu pekerjaan dijalani aja sih. Gokil. Gitu. Keren banget teman-teman. Ternyata nggak cuma yang jaga IGD yang 24 jam jaganya ya. Ini orang juga ya kan 24 jam Betul. ya. Bisa ditelepon kapan aja. Orang Ya. sekarang orang mau melahirkan jam 2 pagi, 3 pagi, nelpon lu. Ya kalau pas lu kedengaran bangun, ngebangun keangkat ya gua angkat. Nah, kalau nggak keangkat gimana tuh pasien? Biasanya langsung. Sebenarnya dia tahu nggak sih untuk datangnya tuh? Kayaknya tahu mestinya ya. Tahu, cuma namanya apalagi dengan perusahaan mereka ingin konfirmasi itu supaya datang ke sana bilangnya tuh jangan dipersulit gitu kan. Bilangnya sih tolong dibantu untuk di layanannya. Nah, itu sih sebetulnya. Oh gitu. Sebenarnya kalau gimana ya? Kalau gue di IGD ya, Pak ya. Nggak terlalu mikirin ini pasiennya Pak siapa, ini dari siapa, karena di IGD hanya memikirkan layanan mana yang paling emergensi. Dari misalnya datang 3-4 pasien bersamaan, gue dokter seorang diri, gue akan memilah mana yang kegawat daruratnya paling tinggi gitu loh, Pak. Itu utamanya Nah kan. itu utamanya, cuman kan kadang yang tadi Bapak kirim mungkin ya gimana ya, mungkin masalah administratif, mungkin masalah layanannya jadi agak di nomor 2 kan karena ada pasien yang lebih emergensi, itu jadi komplain juga buat mereka gitu, Pak. Ya gua jelasin. Biasanya kan kalau ada komplain pasti komplain dari mana? Contoh dari IGD. Ya gua sasar dulu ke IGD-nya, istilahnya telusur dulu, ini masalahnya di mana. Oh, masalahnya ternyata seperti ini ya. Berarti inilah alasan yang harus kita sampaikan. Toh realnya juga seperti itu supaya mereka paham. Kan kadang-kadang namanya orang sakit, mereka nggak berpikir, ini saya nih emergency, padahal nggak ada apa-apa istilahnya, masih bisa bertahan lah ya. Betul. Masih ada yang lebih urgent ya dok ya. Gitu, Ya kan? betul. Nah, namanya orang sakit kan berpikirnya seperti itu. Sama kalau ada dia komplain, tapi kalau gua udah jelasin, kita jelasin, oh ini loh, ini ada yang lebih dari ini yang perlu memerlukan pelayanan lebih cepat, baru mereka bisa paham. Maksudnya pada bisa terima nggak mereka dijelaskan dengan hal-hal yang kayak gitu Pak? Ya. Kalau halnya kayak kejadiannya kayak gitu loh, yang gue bilang ya, maksudnya memang kondisi rame, terus memang ada yang lebih emergensi, dan mungkin kalau misalnya kegawatannya sama-sama setara, kita akan pilih mana yang datang lebih dulu kali ya, maksud gue. Cuman kalau tingkat kegawatannya berbeda ya mau nggak mau, sekalipun dia datang lebih dulu, kita
kita nggak bisa Ya. pegang gitu Pak. Tuh, ya itu istilahnya dokter mungkin di IGD lebih paham ya, lebih paham ke hal tersebut mana yang paling utama gitu kan. Ya kalau udah disampaikan sih sebetulnya ada yang memang memahami, cuma kadang ada yang enggak, ya itu hal wajar lah ya. Tapi kalau mereka udah sehat mungkin mereka akan berpikir jernih, ternyata Yes. ini bahwa dengan seperti itu juga mereka mengalah juga, itulah suatu berkah, istilah memberikan yang terbaik bagi orang lain kan. Ya, gua tahu poinnya sih. Intinya udah mencoba menjelaskan dan Ya. memang kondisi orang sakit nggak enak ya Pak. Gak enak. Sakit nyeri aja itu udah nggak enak sebenarnya, pengen ditanganin segera gitu loh. Makanya ada konfirmasi, tolong bantu ya nanti di IGD, di registrasinya sampai masuknya ada nggak ya ruangan yang kosong, sampai ke situ. Sampai nyariin ruangan yang kosong pun bagian dari marketing gitu. Iya, sebetulnya bukan bagian dari marketing. Enggak, maksudnya dimintain tolong untuk sampai ke sana gitu. Betul. Pak, ada kamar ini nggak kosong ya, gua sampai konfirmasi gitu kan. Sampai ya kadang-kadang Nyari kamar tuh gua gimana lu nge-booking. caranya tuh? Nge-booking nih. Booking juga. Oh, nanti ada pasien ini, namanya ini, tolong ya. Ya. Kadang-kadang sampai ke Kadang-kadang sampai sana. ke situ, Sebetulnya nggak terlalu memakai itu juga kalau memang kondisinya sedang kosong. Sedang kosong lah. Ya, istilahnya ada yang kosong lah ya. Karena ya walaupun gimana pun ya kita utamakan yang sudah datang ke rumah sakit. Tapi sebenarnya pada akhirnya kan pemilihan ruangan juga bergantung yang jaga kan Pak. Betul. Contoh ini ada penyakit yang memang butuh Ya, isolasi. Contoh ya, COVID lah misalnya betul. kan butuh isolasi yang khusus. Contoh misalnya flek paru, Ya. isolasi yang khusus. Betul. Komplain nggak tuh Pak kalau misalnya tadi kan ruangannya ada sekarang nggak ada gitu. Ya kadang ya ada aja sih, memang ada aja. Kan udah lama nih, contohnya udah lama di IGD. Tadi bilangnya ada, tahu yang nggak ada ya. Biasanya konfirmasi Pak, tadi bilangnya ruangannya ada atau gini gitu. Terus ada juga, kenapa saya masukin di ruang isolasi kan? Ada. Ada juga yang Gitu kan. itu. Nah dijelasin lah kondisi penyakitnya seperti ini memang harus diisolasi. Gitu. Oke Pak. Ya. Sebetulnya penjelasan ke pasien atau ke perusahaan yang komplain itu ya berdasarkan dari layanan juga sih sebetulnya. Ya ketelusur dulu. Ya. Ini kenapa? Oh ini kayak gini-gini ya. Itulah gue jelasin. Tinggal nengahin bagaimana memberikan bahasa yang baik dan benar gitu kan untuk kedua belah pihak. Gitu. Oke. Lip service. Jangan nanti viral lagi. Iya. Ya intinya gitu Pak ya, garis besarnya ya. Iya. Kan itu lagi rame-ramenya dong. Aduh. Iya. Lagi riuh. Oke. Seperti itulah. Jadi gimana menurut dokter nih setelah mendengar nih marketing itu seperti apa? Nih saya jadi balik tanya nih sama dokter. Minat ya dokter masuk marketing? Tapi bener dok. Di marketing itu sih memang seharusnya dokter ada. Nah di rumah sakit lu nggak ada dokter yang Harus ada marketing? dokter seharusnya. Seharusnya. Kebetulan nggak ada dokter. Maksudnya rumah sakit lain juga ada sih memang yang itunya dokter gitu kan. Ya tapi nggak menutup kemungkinan sih kalau memang dokter nggak ada. Selain dokter juga kan kalau yang mampu mah kenapa enggak gitu kan, nggak masalah gitu kan. Ada nakes lain kan sebenarnya, maksudnya kalau memang banyak didominasi sama hal-hal yang berhubungan sama edukasi kayak sarjana kesehatan masyarakat kayaknya lebih lumayan ya maksud gua di situ, karena kalau berhubungan edukasi pencegahan itu tapi kan masyarakat lebih melihatnya, oh ini dokter nih narasumbernya yang berbicara langsung. Nah kan lebih ke situ. brand dokter sampai segitunya ya Pak maksudnya. Nih, Siapa kalau aja dokter bisa ngomong orang gitu. sakit, dokter bilang A, B pasti mengikutin. Ya kan? Ini harus terapinya seperti ini, pasti mereka mengikuti. Jadi masih mendominasi itu. Mendominasi. sebenarnya. Oh, citranya masih kayak gitu ya. ternyata. Makanya kan. Padahal sudah ada berbagai macam bidang dan Ya. ini ya. Oke. Ya nggak mengecilkan dokter juga. Gitu. Enggak, justru di situ peran dokter sangat Berarti penting. berarti marketing di perusahaan Bapak masih kosong ya Pak? Saya boleh ngelamar itu Pak? Ya kalau ada penambahan mungkin gitu kan.
itu urusannya sih bukan di kita. Iya. Tanya doang. Jokes ya Pak ya. Iya. Gua serius ya. Karena kalau gue nggak tahu ya ke belakangnya seperti apa. Cuman kalau gue sendiri passionnya saat ini ya memang ketemu pasien Pak. Ketemu pasien. Kalau di marketing kan dari yang lu ceritain, gue nggak lihat pasien, nggak ketemu pasien, cuman denger banyak handling komplainnya, banyak memarketkan produk mungkin bisa karena pengetahuan medis yang gue punya. Cuman kalau nggak ketemu pasien itu kayak masih belum mikir sampai sana sih Pak. Oh, gitu. Ya nanti ya mungkin. Tapi bisa juga ya dokter masuk ke marketing ya. Beberapa temen gue juga ada yang di marketing sih. Bisa dok, bisa. Gitu. Jadi cuma memang nggak semua dokter bisa di marketing. Tapi kalau saya lihat dokter dengan cara bicara seperti ini kayaknya bisa juga. Bisa juga ya. Masuk lah. Lumayan lah ya, ada peluang ya. Ada peluang gitu kan. Ya mungkin lah Pak, saya pertimbangkan saat usia bertambah lanjut, Iya. nggak mampu jaga diri gitu ya. Mungkin saya pikirkan itu. Iya. Oke. Terus udah 8 tahun, tahun ke-8 Pak ya. Aslinya dari mana sih Pak? Emang dari kota yang Bapak tinggal atau dari luar pulau atau gimana tuh Pak? Jadi gini, kalau asli orang tua tuh dari Ambon. Nah, dari Ambon. Ya. Oke. Cuma gue lahirnya di Sukabumi. Jadi Ya kan? di Jawa Barat dong. Jawa Barat lah ya, gua bilang aja Sukabumi lah ya, gitu. Akhirnya katanya kan. Nah jadi ada bahasa gua tuh dibilangnya bonsu. Bonsu apa tuh? Ambon Sunda. Iya. Karena logatnya aja udah Sunda dong. Logat Sunda. Tapi lu nggak pernah balik sana lagi? Pernah sekali lah ya. Pernah sekali balik ke sana, ya itu udah kurang lebih 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu, habis itu udah jarang. 15 apa 20 tahun yang lalu lah. Orang tua masih sana? Orang tua sudah meninggal dulu. Oke. Di sana hanya saudara saja Ada sih. saudara, jadi memang sudah pure saat ini keputusannya memang menetap di Menetap di area-area sini karena keluarga juga udah di sini. di rumah sakit terbesar di Jawa Barat ya. Pastinya. Keren loh rumah sakitnya. Kekurangan marketing lagi kayaknya. Untuk saat ini sih cukup dong. Oh, cukup ya. Tadi nawarin, sekarang bilang cukup lagi. Iya, kalau mau ngelamar silakan aja. belum ke arah sana, Oke lah Pak. Gitu. Terus mungkin ada yang mau lu sampaikan atau lu tanyakan? Udah selesai lah kayaknya. Oh gitu. Lama ya. Ya kalau bukan kesimpulan mungkin ya. Kalau menurut gua sih gini, namanya kerja di rumah sakit maupun itu bagian marketing atau layanan di dalamnya yang lainnya lah ya. Yang pasti diutamakan bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi customer atau pasien. Dari mulai masuk sampai pasien pulang itu memberikan benar-benar kenyamanan. Ya kan? Nah, yang tadi dokter bilang, kita nggak perlu mendoakan orang sakit. Satu orang bisa datang ke satu rumah sakit, pelayanan dari awal masuk gerbang sampai selesai dan pulang lagi nyaman, mereka akan memberikan informasi ke saudara dan yang lainnya dan tetangga. Itu adalah marketernya kita jadinya. Gitu. Jadi berikanlah pelayanan yang terbaik, berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik. Ya kalau pelayanan lebih ke nih alat penunjang gua lebih banyak gini-gini, kalau pelayanannya nggak bagus nggak mungkin orang akan datang ke rumah sakit tersebut. Jadi utamanya berikanlah pelayanan yang terbaik bagi pasien dan keluarganya. Iya, gitu. Kalau gua mah udah Itu. maksimal, udah gua kasih yang gua bisa. Betul. Kalau dari gua sih itu mudah-mudahan ya. Tapi bisa gambaran di otak gua jadi berubah Pak ya. Yang tadinya gua berpikir marketing itu mencari orang mendoakan orang untuk sakit, ternyata enggak kayak gitu ya. Nah, gua lupa deh, gua sampaikan. Marketing juga walaupun gua hanya 6 tapi bisa melahirkan beberapa orang marketing. Maksudnya gimana? Nah, kan nggak nyampe ke situ. Jadi gini, itulah dari awal kita memberikan informasi, edukasi dan sebagainya, kan mereka akan menyampaikan dong ke saudara dan tetangga. Itulah marketernya. Dari mulut ke mulut gitu. Iya, yang di rumah sakitnya 6, tapi yang di luarnya udah ratusan ribuan. Gitu dong. Tapi dengan catatan mereka puas, Pak. Puas. Sembuh gitu kan. Kadang memang ada perjalanan penyakit yang sembuhnya Ya. lama, mereka nggak sabar, pengen segera kan kadang-kadang ada yang seperti itu. Cuman, Betul.
Oke lah Pak, thank you buat informasinya hari ini. Ini bukan meja konsultasi lagi hari ini, tapi jadi meja diskusi. Oke, sampai jumpa. Tetap di Project D. Ya, sip. Thank you.